Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Fayumi selaku Kepala Sekolah SD Unggulan Uswatun Hasanah, dan yang terhormat Ibu Nur Hasanah selaku Wakil Kepala Sekolah SD Unggulan Uswatun Hasanah, dan yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf. Pertama-tama yang paling utama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Anak-anak Pak Guru yang Pak Guru banggakan, Pak Guru doakan di sini semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian terus semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Anak-anak Pak Guru yang Pak Guru banggakan, Pak Guru sebagai ketua Sanlat atau pesantren kilat pada bulan ini, kalian terus semangat dan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Bapak Ibu Guru semuanya. Untuk pesantren kilat ini dikerjakannya selama 2 hari. Mudah-mudahan kalian terus semangat untuk menjalankan pesantren kilat ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya yang kelas 3? Ibu guru doakan semoga kalian sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, di Ramadan kali ini memang agak sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, tapi kita tetap harus semangat berpuasa. Sholat 5 waktu, tadarus Al-Quran, jangan lupa hafalan surat pendek dan doa-doanya harus kalian hafalkan. Semoga cepat hafal ya. Oh iya, di tengah pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kali ini kita harus tetap di rumah aja. Ibu kangen mendengar canda tawa kalian, belajar bersama, bersekolah bersama. Semoga COVID-19 ini akan cepat berlalu. Oh iya, hari ini hari kedua kita mengadakan pesantren kilat secara online. Setelah kemarin mendengarkan video pemateri dari Bu Iha tentang puasa, kali ini kita akan mendengarkan materi tentang kisah Nabi Yunus yang akan diceritakan oleh Ibu Muhayyarah. Apabila sudah menyimak, jangan lupa kalian merangkum dan mengirimnya kepada wali kelas ya. Oh iya, jangan lupa juga klik link yang ada di surat edaran yang sudah ibu guru bagikan kemarin. Harus sesuai kelas ya linknya, agar mudah mengisi lembar tugas kegiatan Ramadan online-nya. Nanti akan ada tutorial juga cara pengisiannya ya nak. Paham ya nak? Semoga kalian semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengisi lembar kerja Ramadan secara online. Pertama-tama kalian copy atau salin dulu link yang sudah diberikan di grup. Jika tidak ada linknya, kalian boleh ketik link yang sudah diberikan di surat edaran. Nah, sudah di copy, kalian buka aplikasi Google, lalu ditempel atau di paste. Oke. Lalu diklik. Nah, akan muncul layar seperti ini. Nah, kegiatan Ramadan online SD Unggulan Uswatun Hasanah. Pertama-tama yaitu isi harinya dulu, kita pilih hari ini hari Selasa misalkan contoh. Lalu isi tanggalnya.
tanggal 12 setel. Lalu pilih namanya diketik nama kalian lengkap ya. Contohnya Ibu Hafidotunisa. Ibu contoh pilih kelasnya. Jika kalian kelas 1 Al-Farabi, pilih kelas 1 Al-Farabi. Jika kalian kelas 1 Al-Batani, kalian pilih kelas 1 Al-Batani. Jika kalian kelas 1 Al-Haitam, kalian pilih kelas 1 Al-Haitam. Begitu seterusnya sampai kelas 5, pilih sesuai kelas kalian masing-masing. Ibu akan pilih contoh 1 Al-Farabi. Lalu klik berikutnya. Nah, jika sudah, kalian akan melihat layar seperti ini. Kalian diminta untuk mengisi kegiatan kalian selama Ramadan. Mohon diisi dari awal puasa hingga selesai nanti 30 puasa. Apakah kamu puasa hari ini? Jika kalian puasa hari ini, klik ya. Jika tidak, tulis alasannya, lalu klik tidak. Begitupun selanjutnya, apakah kamu melaksanakan sholat duha hari ini? Ya. Apakah kamu melaksanakan sholat subuh hari ini? Ya. Apakah kamu melaksanakan sholat zuhur hari ini? Ya. Apakah kamu melaksanakan sholat asar? Ya. Apakah kamu melaksanakan sholat maghrib? Ya. Apakah kamu melaksanakan sholat isya hari ini? Ya. Apakah kamu melaksanakan sholat tarawih hari ini? Ya. Apakah kamu melaksanakan tadarus hari ini? Ya. Jika iya, tulis iya, klik iya. Jika tidak, klik tidak. Jika iya, mohon sertakan surat apa yang kalian baca. Misal Ibu contoh hari ini baca surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Lalu klik berikutnya. Nah, setelah itu muncul layar seperti ini. Silahkan kirim. Sudah deh. Semuanya sudah dikirim. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk tetap semangat menjalani hari-hari puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid SD Unggulan Uswatun Hasanah, juga anak-anak yang Bu Guru cintai. Apa kabar semuanya anak-anak di rumah? Semoga sehat-sehat selalu di rumah ya. Walaupun kondisi belajar saat ini berbeda, kita harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat. Mudah-mudahan keadaan ini cepat berlalu agar kita bisa berkumpul kembali di sekolah bersama-sama. Di sini Bu Guru akan menceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus adalah nabi yang ke-21. Nama Yunus bin Matta, usia 70 tahun, tempat diutus yaitu di negara Irak. Kaumnya disebut dengan kaum Assyria, Irak Utara. Nah, anak-anak, Nabi Yunus adalah nabi yang keurutan ke-21. Tentu kalian sudah tahu semuanya dari awal sampai ke-21. Mudah saja kita urutkan ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkarnain. Semuanya bahwasanya Nabi Yunus alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada penduduk sebuah tempat yang bernama Ninawa. Penduduk Ninawa dikaruniai berkah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup dalam kecukupan dan kemakmuran dan mempunyai rizki yang melimpah. Namun sayangnya mereka sama buruknya dengan kaum Bani Israel. Nabi Yunus menemui penduduknya dalam keadaan kebodohan. Mereka selalu menyembah berhala dan dia tidak mau sama sekali mengikuti
ajaran Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus menemui mereka dalam keadaan kebodohan. Mereka semuanya menyembah berhala dan selalu saja mengabaikan dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyadarkan penduduk Ninawa. Nabi Yunus terus berdakwah bertahun-tahun lamanya, tetapi penduduk Ninawa tetap tidak mau menerima ajaran Nabi Yunus alaihi salam. Bahkan mereka sama sekali tidak takut akan ancaman yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Sikap pembangkang penduduk Ninawa tersebut membuat Nabi Yunus marah dan jengkel, hingga akhirnya Nabi Yunus memutuskan untuk hijrah ke negeri lain. Selain pergi, Nabi Yunus mengingatkan akan datangnya azab siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pedih. Namun, pesan itu tetap dihiraukan oleh penduduk Ninawa. Sepeninggal Nabi Yunus, penduduk Ninawa mulai gelisah. Sepeninggal Nabi Yunus, penduduk Ninawa mulai gelisah dan mulai merasa ketakutan jika apa yang mereka ancamkan itu betul akan terjadi, benar-benar terjadi. Dan benarlah terjadi ancaman itu. Gelombang panas terus menerus, kemudian sawah mulai mengering, sungai-sungai pun tidak ada. Orang-orang sudah mulai pada sakit dalam keadaan panik dan ketakutan, bahwa mereka sadarlah apa yang diucapkan Nabi Yunus itu benar-benar terjadi. Sementara itu, Nabi Yunus pun mulai meninggalkan kota Ninawa. Ia menumpang sebuah perahu untuk pergi ke negeri seberang. Di tengah perjalanan, badai mulai besar, kemudian angin juga sangat kencang, membuat perahu terombang-ambing. Lama-kelamaan air pun mulai masuk ke dalam perahu. Akhirnya, nahkoda pun memerintahkan untuk diadakan pembuangan barang-barang yang ada di kapal tersebut. Ternyata masih tetap kapal terguncang karena keberatan. Nahkoda pun memutuskan untuk orang-orang yang ada di perahu tersebut agar segera diturunkan. Maka nahkoda pun mempunyai saran, sebaiknya diadakan undian siapa-siapa saja yang harus turun ke laut. Ternyata setelah diadakan undian, Nabi Yunuslah yang pertama untuk turun ke laut. Lalu kemudian diundi lagi sampai 2 kali, Nabi Yunus lagi yang keluar namanya. Lalu yang ketiga diundi lagi, ternyata Nabi Yunus yang harus keluar dari perahu tersebut, yaitu untuk turun ke laut. Lalu kemudian Nabi Yunus pun dia menerimanya dengan ikhlas apa yang sudah ditetapkan, bahwasanya dia harus turun ke laut. Lalu kemudian memperkirakan teman-temannya bahwa pasti Nabi Yunus akan tertelan ikan paus. Betul apa yang terjadi diperkirakan sama teman-temannya. Nah, setelah Nabi Yunus mulai turun ke laut, akhirnya betul-betul Nabi Yunus pun tertelan ikan paus. Nah, apa yang terjadi setelah tertelan ikan paus? Nabi Yunus pun selalu berdoa di dalam perut ikan tersebut. Apa yang dipanjatkan Nabi Yunus itu doa-doanya. Nabi Yunus selalu berdoa, berzikir di dalam perut ikan. Apa yang dipanjatkan doa tersebut pada Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Banyak berdarah dalam badannya karena mereka tertusuk dengan tulang-tulangnya. Pertama, kita harus mempunyai prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi saat ini, yaitu adanya COVID-19. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan-kemudahan. Innamal usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Lalu kemudian yang kedua, memperbaiki pola hidup sehat, pola hidup bersih, karena sungguhnya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. An-nadzafatu minal iman. Dan kaitannya dengan kondisi saat ini, kita disarankan untuk tidak banyak keluar rumah, membersihkan hati. Juga masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan seperti
ibadah di rumah, membaca Al-Quran di rumah, kemudian mungkin bisa membantu orang tua di rumah. Semua itu untuk atau bisa menciptakan kebersamaan di rumah. Lalu kemudian yang ketiga, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan orang-orang yang terkena penyakit virus corona dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah, banyak berzikir dan berdoa seperti yang dicontohkan Nabi Yunus alaihi salam ketika berada di perut ikan paus. Kemudian yang keempat, bersabar atas musibah apa yang kita rasakan saat ini. Allah akan menguji sesuai dengan kemampuan umatnya apa yang terjadi pada Nabi Yunus, sebagaimana kisahnya tersebut dalam Al-Quran adalah pembelajaran manusia pada saat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran